Selamat siang Pak Andi. Siang Bu. Gimana keadaannya? Dalam keadaan sehat, baik, menyenangkan hari ini? Hari ini siang ini alhamdulillah baik, menyenangkan, tapi ada hal-hal yang ingin dicurahkan atau diobrolkan dengan Ibu gitu. Jadi curhat lah Bu, intinya. Ya baik, oke. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu. Mungkin nanti di 15 menit ke depan kita akan ngobrol santai saja ya di suasana siang hari ini. Mudah-mudahan tidak ada terkendala jaringan. Kira-kira apa yang akan dibicarakan Pak Andi kepada saya? Jadi gini Bu, gimana ya, tentang rekan sejawat, rekan saya di sekolah saya ya, dengan karena di sekolah saya juga memang ada rekan CGP juga, lumayan banyak lah. Kemudian tapi di sisi lain yang rekan sejawat non CGP tuh seakan-akan ke saya atau ke rekan CGP yang lain juga, jadi ada perasaan beda, terasa ada jarak tersendiri bagi mereka, margin lah gitu. Kemudian ada kadang nanti dia tuh ada selentingan bahasa yang kayak gimana ya, disebut nyinyir agak terlalu berlebihan mungkin ya, agak gimana gitu menilai kami itu, sementara kan kita juga ya perasaan nggak salah-salah amat ya. Kita kan ngikuti instruksi kementerian juga, kemudian waktu kita fleksibel sih, nggak bertentangan dengan KBM ya. Dan contohnya hari ini kan kita Zoom juga jam 2 ya untuk tingkat sekolah dasar ya, khususnya saya, jadi tidak mengganggu ya. Jadi seakan-akan bahkan sebelumnya pernah ada bahasa di sekolah lain, jadi apalah gitu, ngikut CGP ngeganggu Zoom terus gitu, padahal Zoom-nya kan nggak di jam pelajaran gitu. Kemudian jadi mungkin rekan di sekolah juga seperti terbawa suasana karena mindset seperti itu, bahas selentingan yang terkuak atau dibicarakan di sekolah lain, padahal intinya mereka belum tahu juga kan. Dan jadinya seakan-akan kita tuh ninggalin gitu, walaupun memang ya ada jam hari untuk ini ya lokai ya, 1 bulan sekali. Tapi alhamdulillah kan kemarin juga pas loka tuh hari Minggu juga kan, berbenturan dengan ulang tahun Kabupaten Karawang. Jadi kita tuh yang hari Minggu, Sabtunya acara. Menurut saya tuh perasaan normally aja gitu, biasa-biasa aja gitu. Cuman mereka tuh kayaknya ada gimana gitu ke saya tuh, ke CGP tuh gitu. Padahal saya gitu. Oke, mungkin percakapan hari ini lebih terfokus untuk ke pribadi dan berkaitan dengan rekan sejawat ya Pak. Tadi tentang yang saya tangkap tadi dari Pak Andi, yaitu
tentang kegiatan-kegiatan CGP mungkin belum dimengerti oleh rekan sejawat yang lain, karena rekan sejawat yang lain kan tidak mengalami kegiatan CGP itu seperti kita, jadi mungkin tidak lebih mengerti seperti itu. Jadi apa yang inti dari percakapan ini kira-kira nanti hasilnya bagaimana, Pak? Akan dibuat seperti apa atau aksinya akan seperti apa? Ya, Tadi yang diceritakan Pak Andi secara singkat ya. Ya intinya maksudnya harapan saya ya Bu ya, gitu. Di percakapan ini ya gitu. Jadi saya pengen gitu. Jadi rekan saya tuh bisa mengerti, paham bahwa kegiatan saya tuh gitu tidak berbenturan dengan program sekolah ya, apalagi KBM pagi gitu kan, tiap harinya gitu. Jadi kan sekarang cuma aja kan jam 2 kan enggak berbarengan dengan KBM gitu. Jadi ingin mengerti lah terus, dan saya harap ya nggak ada margin lah. Jadi kita tuh sama bareng gitu, rekan satu sekolah gitu. Kayaknya paham itu bahwa ya ini juga kan untuk kebaikan juga di sekolah. Ya mungkin saya bisa bantu untuk hal yang ada kaitannya dengan misalnya program pemerintah tuh, misalnya ngisi PMN, terus ada soal-soal yang saya pernah ya kerjakan di CGP itu bisa membantu kan, itu pengennya gitu. Betul Pak. Bapak menilai rekan sejawat tadi dari sisi mana kira-kira mempunyai pemikiran seperti itu tadi? Apakah memang ada selentingan mengobrol di belakang Bapak, atau memang diutarakan langsung dari rekan sejawat Bapak seperti itu? Asumsi saya. Iya, asumsinya. Ya, sepertinya mungkin kayak dua-duanya, soalnya untuk di belakang saya juga nggak tahu ya, pastilah. Soalnya bahasa-bahasa yang keluar walaupun itu bercanda, tapi ya saya juga merasakan gitu. Jadi ketika saya ngerjain sesuatu laptop, padahal ngerjain apa-apa di luar CGP lah kerjaan itu, saya akan disorry so apa gitu. Kayak sampai kita ngobrol sama CGP terus jadi kayak gimana gitu gitu. Jadi padahal kita tuh ngobrol biasa gitu, kebetulan pas ada yang pemantiknya tentang JP ya manjang, cuman kita kan gak ngebahas CGP terus kan gitu. Kayaknya jadi bahasa langsung gitu juga sih. Rasa ya Pak, mungkin ya secara tidak sadar dirasakan oleh Bapak, dan secara sadar juga mungkin ada perlakuan yang kurang mengenakan dari rekan sejawat ya Pak. Mungkin guru-guru tertentu yang belum mengalami peristiwa seperti kita, apakah yang dilakukan oleh CGP itu emang betul-betul mengerjakan tugas-tugas terus kan gitu ya Pak ya? Iya. Makanya kalau setiap ngisi tugas tuh ya nggak di sekolah, bahkan ya modal sendiri, walaupun ada WiFi, pakai data sendiri di kelas, mayoritas kerjaan tuh ya di rumah ya, untuk minimalisir ada rasa yang nggak enak lah buat mereka, karena bahkan senior semua kan, saya tuh terhitung guru yang muda lah. Jadi perasaan saya ya gimana caranya untuk mereka tuh supaya enak lah gitu. Ya. Berarti nanti cara tersebut nanti akan diambilnya bagaimana supaya guru atau rekan sejawat yang
sekolah Bapak tidak merasa Bapak ini sibuk dengan CGP. Oh iya, selain ya tadi pekerjaan tuh ya supaya tidak terlihat dan kita tuh bareng gitu, tidak ada margin, terlihat tidak ada pembeda gitu. Ya saya ngerjain di rumah, terus ya ketika ada pekerjaan mereka khususnya yang maaf yang gaptek lah ya kan mereka juga senior karena senior itu biasanya kan untuk teknologi tidak terlalu ingin gitu sebenarnya bisa cuman tidak mau banyak lah mau ngerjain jadi saya terus bantu sampai pengen tiktokan WA gimana caranya WA di laptop tiktokan di WA di laptop atau PC saya bantu terus perihal non pekerjaan di sekolah juga saya terus bantu gitu. Jadi biar saya tuh ada buat mereka jadi labeli CGP jelek tuh ya nggak ada gitu malah jadi positif lah. Mungkin yang akan dilakukannya dimulai kapan Pak kira-kira? Minggu sekarang atau minggu-minggu ke depan atau bagaimana rencana aksinya? Sebenarnya dari tadi juga sudah mulai saya banyak yang dilakukan nanti bahkan atau seminggu ke depan kita khususnya kan ada mau ANBK juga kan untuk kelas 5 jadi peran aktif saya itu ingin terlihat jadi membantu terus ke rekan saya jadi agar saya tuh ya bermanfaat lah gitu nggak negatif gitu. Berarti membuktikan ya Pak membuktikan asumsi itu ya. Ya dari seminggu ke depan kita kan mau latihan dulu juga untuk siswa ya karena siswa juga kan untuk laptop kan di rumah juga ada yang bisa ada yang punya kan jadi sesi latihan tuh ya latih dengan guru lain alhamdulillah kan di SD tuh ada 5 juga ya yang udah 2 yang 3 tuh masih dalam pendidikan informasi dari PP saya itu Bapak Bu Rosi juga itu katanya SD CGP terbanyak di Kabupaten Karawang. Nah, di situ malah jadi motivasi juga. Iya. Jadi motivasi betul, juga. Buat yang khusus kan untuk sekolah sendiri kan gitu. Jadi pengen ya terlihat baik, jadi pionir lah gitu untuk mungkin di sekolah lain. Bukan ingin terlihat paling bagus, cuman ya kita tuh sebenarnya pekerjaan CGP itu slowly terus bukan minimal bahkan ya harus bisa membantu di sekolah ya. Iya betul Pak. Berarti inti dari percakapan hari ini apa yang dibawa hasil tadi selain tentang asumsi bisa membawa keterampilan Bapak membuktikan supaya CGP itu tidak seperti itu. Nah, intinya 2 kalimat saja Pak. Iya. Inti dari percakapan ini ya 2 kalimat saja. CGP itu bisa membantu mereka ya dan dengan adanya coaching ini bisa membantu saya. Baik Pak, terima kasih ya atas kesempatannya ngobrol 15 menit. Ya, mungkin nanti di kesempatan yang lain bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan aksi yang Bapak tadi saat dengan coaching ini akan merubah paradigma rekan sejawat ini tentang tadi permasalahan Bapak tentang asumsi CGP. Terima kasih ya Pak. Selamat siang. Semoga hari ini lebih menyenangkan
Insya Allah dengan lebih terbuka lagi bisa bagi curhatnya. kita. Iya, Ya, jadi Bapak jangan terima kasih patah juga semangat, bisa. tetap positif dan tetap memunculkan ide-ide yang membangun membangun diri ataupun membangun rekan sejawat. Terima kasih ya Ya, Pak atas ya terima kasih juga kesempatannya. Bu. Ya, bisa membantu saya, bisa mengeluarkan unek-unek saya. Iya, jadi kedepannya seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih Bu Linda bisa mendengarkan Ya, saya. oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Gimana nih? Ada apa ya? Waalaikumsalam Pak. Iya, Oh, sehat Bu. Siang ini gimana Alhamdulillah keadaannya? sehat. Bahagia, gembira? Mungkin bahagia ada, gembira juga ada, cuman ada sedikit eh, kekesalan dalam hati tadi Pak setelah masuk di kelas 1. Oh, Jadi ada peristiwa, ya. jadi suasana hati saya agak kurang enak Pak. Oh, mungkin peristiwa apa ya? Sampai nggak enak gitu. Di sekolah berarti ya? Iya di sekolah Pak. Tadi saya kan masuk ke kelas 1 Pak. Eh, ini yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Tadi kan saya sudah mungkin 15 menit ke depan ini akan dibicarakan ke Bapak tentang suasana hati saya tadi di pembelajaran di kelas 1. Berarti ada hal-hal yang kurang mengenakan ya. Dan nanti dalam mungkin kegiatan ini apa sih itu situasi dan perasaan apa yang nanti ingin yang diharapkan oleh Ibu ya, kira-kira apa? Ya, mungkin tadi ada peristiwa dari anak kelas 1 yang bernama Iki Pak. Menggigit tangan saya Pak, karena mungkin iya menggigit tangan saya karena saya tangkap dia itu merasa cemburu ke temannya karena saya mengajarkan temannya yang perempuan itu dekat-dekat berdampingan dengan dia. Jadi merasa anak tersebut, Iki tersebut merasa tersaingi kayaknya Pak. Saya larang lah itu si Iki. Saya larang si Iki. Lalu setelah dilarang ternyata dia malah mengamuk, bahkan menggigit tangan saya Pak. Jadi suasana hati saya sekarang ini mungkin agak Gimana ya? Sampai bisa menggigit kayak iya gitu. nggak nyangka anak-anak kok bisa kayak gitu ya, Ya. bisa spontan menggigit menggigit tangan Kelas saya. 1 ya Bu ya? Iya, kelas Ya, 1. kelas 1. Agak lebih ekstrim juga kayaknya informasi sampai ke guru gitu, menggigit karena perihal cemburu mungkin agak berlebihan juga ya kayaknya. Ya biasanya sampai mungkin berantem sama temennya, beraninya sama temen gitu. Orang tuanya mungkin, ini ke gurunya gitu. Ya agak ekstrim, mungkin agak lucu juga ya. Iya Pak, saya nggak menyangka larangan saya itu membuat Iki tersebut menjadi brutal lah kalau dikatakan. Iya. Sampai ekstrim tadi, ekstrim seperti Pak Andi katakan. Saya juga tidak menyangka si anak bisa menjadi ekstrim seperti itu gitu Pak. Kalau dihitung berarti sekarang bulan September, dari Juli, oh iya berarti mungkin baru mungkin ya. Dan dari apa yang saya tangkap sepertinya ada hal apa kira-kira ya Bu ya,
penyebab bisa atau bagaimana hal-hal ini gitu, apa yang terjadi sama ibu tuh terjadi gitu, kira-kira gitu. Mungkin yang saya rasakan karena Iki itu anaknya bosanan. Mungkin saya dalam pembelajaran kurang begitu menyenangkan atau kurang begitu aktif karena si Iki ini sepertinya bosan Pak karena pembelajarannya menulis awal gitu, mengenal anggota tubuh tapi dengan menulis awal huruf seperti itu. Saya menuliskan tadi dalam pembelajaran huruf H mulai dari hidung gitu. Kira-kira hidung itu awal hurufnya apa? Berarti kan H. Nah, saya tuliskan di papan tulis. Nah, agak yang tidak bisa saya panggil ke depan, itu salah satunya Iki tersebut. Dan ada satu temannya lagi, namanya Kayora. Saya panggil juga ke depan, ayo Kayora, nanti ibu bimbing gitu. Nah, ketika Iki mulai memainkan pensilnya, mulai tidak duduk atau mulai kayak tidak enak ya, kayak yang saya lihat itu tidak enak, kayak bergerak-gerak atau tidak diam, selalu meletakkan pensilnya. Nah, maka di situ mungkin Iki langsung merasa bosan gitu Pak. Oh ya, berarti mungkin karakteristik juga ya, karena setiap siswa beda, berhubung mungkin dari transisi juga ya dari TK atau PAUD ya, sepertinya ke SD bulan-bulan pertama lah, belum genap 1 semester mungkin ya. Iya Pak, mungkin tadi dari PAUD juga kan belum hanya kan sekolahnya mungkin bermain peran gitu. Iya, ke SD, lalu ke SD itu transisi menulis gitu, mulai membaca. Jadi mungkin Ikinya kayaknya kaget Pak. Kaget, oh kok begini ya sekolah di SD itu begini. Mungkin sulit, tadinya membayangkannya menyenangkan. Adaptasi mungkin ya belum. Iya. Mungkin belum move on kayaknya Pak, menjadi APK gitu. Apalagi saya kalau mendisiplinkan gitu kan agak memang langsung disiplin gitu Pak. Oh ya, tapi untuk siswa yang lain enggak ya Bu ya? Normal aja ya? Iya, normal aja, salah satunya Iki aja Pak. Ya untuk mungkin ya karakteristik juga karena tidak mayoritas ya Bu. Dan apa nih yang kira-kira Ibu yang bisa lakukan dalam peristiwa itu supaya gimana ya, sampai menggigit ke guru yang lain juga nggak terjadi gitu. Ya, mungkin nanti rencana aksi saya ke depan dimulai dari minggu inilah, mengefektifkan modul ajar seperti itu, mensisipkan dalam modul ajarnya permainan atau teknik mindfulness, pikiran penuh, mungkin bukan dalam bentuk stok saja, mungkin dalam bentuk sugesti supaya Iki tersebut menjadi pribadi yang lebih baik, muncul seperti itu. Nah, selain tadi memperbarui modul ajar menjadi efektif, menyenangkan model ajarnya, berarti model pembelajarannya bervariasi, dan saya mau membelikan Iki alat kubik namanya yang untuk mainan motorik ini itu ya. Mainan itu ya Pak. Nah, kira-kira jadi supaya Iki itu teralihkan gitu pikirannya. Mungkin aksi rencana saya ke depan seperti itu Pak. Ya karena khususnya Iki juga mungkin ya, karena karakteristiknya seperti itu, mungkin Bu Linda nanti ada permainan juga selama belajar, tapi hanya Iki saja, dan mungkin ya
eh, lainnya juga tidak terjadi ke guru yang lain juga gitu. Kemudian ya, hal apa yang bisa untuk merubah setelah merubah berarti Iki juga siswa tersebut. Kemudian kira-kira kapan nih atau maunya hari apa gitu kira-kira? Ya timingnya. Kira-kira ya timing yang tepatnya mungkin nanti di Jumat saya akan rencanakan aksi saya tadi mengubah model ajar menjadi menyenangkan, karena kan di hari Jumat itu juga ada kegiatan rutin pengajian. Nah, di situ mungkin saya untuk membantu guru agama, guru PAI untuk menyisipkan materi tentang kepatuhan kepada guru gitu Pak. Jadi rencana saya Jumat besok mau eksekusi seperti itu. Ya supaya ada nilai-nilai untuk nilai ke guru itu menghargainya seperti apa gitu. Walaupun itu kelas 1 transisi, tapi kan ya bukan untuk tidak lazim juga gitu, nggak biasanya sampai ngegigit guru gitu. Untuk orang tuanya nggak biasanya gitu kan, untuk guru ini kan. Jadi saya kan butuh kolaborasi Pak, selain dari guru agama juga nanti akan diperbincangkan dengan orang tuanya ikut merubah merubah tingkah laku Iki ini gitu Pak. Ya berarti ada konsultasi dengan orang tua juga. Mungkin tekniknya seperti apa Ibu, intinya ada kolaborasi juga agar siswa wabil khusus kelas 1 agar adaptasinya lebih cepat mungkin ya. Iya gitu Pak. Jadi supaya semuanya berjalan dengan cepat, supaya Iki tersebut bisa berangsur-angsur merubah pola tingkah laku ini. Gitu, Pak. Jadi saya tercerahkan Pak dalam teknik coaching ini bersama Bapak. Nah, dari percakapan ini berarti kira-kira gimana perasaan Ibu nih? Perasaan saya dengan teknik coaching bersama Bapak ini menjadi lebih lega. Pikiran saya terbuka untuk mengatasi masalah yang saya alami tadi di kelas 1, dan saya mempunyai rencana aksi ke depannya untuk mengatasi permasalahan Iki ini Pak. Gitu. Ya, terima kasih juga untuk Bu Linda. Jadi saya juga jadi ada bahan refleksi juga nanti ke siswa atau ke rekan ya, ke rekan saya khususnya kelas 1. Jika ada hal-hal yang seperti itu, nanti apa aja yang harus dilakukan ya. Jadi refleksi saya juga nanti untuk ke rekan saya juga. Jadi ya terima kasih Bu Linda. Jadi saya juga alhamdulillah ada ilmunya juga, bisa curhat seperti ini sama Ibu. Mudah-mudahan nanti hal-hal yang ada di sekolah Ibu bisa berjalan baik sesuai harapan yang atau tujuan di sekolah Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya, juga telah merubah paradigma pikiran saya secara tidak sadar dengan teknik coaching bersama Bapak ini. Oh iya.